Oke, ini adalah sepatu Ager Cayman Late. Sepatu ini jenisnya mid-cut boots untuk light hiking atau hiking ringan. Sepatu ini memiliki konstruksi gusset ortholite atau bantalan yang breathable, yang mana memberikan sepatu ini daya evaporasi tinggi sehingga menguapkan kelembaban secara cepat atau cepat kering. Nah, sepatu ini juga ada maknanya tuh. Apa nih? Cayman itu apa sih? Yang pertama, Cayman itu adalah predator kecil ini. Ini memang jenis buaya tapi moncongnya lebih kecil. Ini namanya Cayman. Cari aja di Google. Ini sumbernya Google. Dan walaupun kecil-kecil gini, dia tetap jenis predator, jenis buaya. Mungkin si Ager ngambil makna Cayman itu dari sini mungkinnya. Ini masuk akal karena hewan tropis. Yang kedua, ini adalah Cayman Island, di mana Cayman Island itu artinya Kepulauan Cayman yang ada di Inggris atau Britania Raya. Kita lihat semboyannya. Ia telah menemukannya di tengah laut, berarti ini di tengah laut. Dan lagu kebangsaannya God Save the Queen, sama kayak lagu Britania Raya atau lagu United Kingdom atau lagu kebangsaan Inggris. Oke, kita lanjut aja. Setelah tahu arti Cayman, jadi sepatu ini gue beli di toko oren dengan harga yang di bawah standarnya normalnya, karena ada event dari si toko oren, dan itu merupakan rezeki bagi gue. Sepatu ini udah gue pakai dan langsung gue obrak-abrik kemarin itu di Gunung Tanggamus, Provinsi Lampung. Kira-kira kalau ada yang mau beli sepatu ini, tonton dulu video ini, karena sepatu ini bakal kita cari apa aja kerusakan yang telah ada di sepatu ini setelah gua bawa ke Gunung Tanggamus. Karena apa? Di Gunung Tanggamus kemarin musim hujan, dan gunung itu adalah gunung hutan tropis. Apakah cocok sepatu ini dibawa ke gunung-gunung kayak hujan tropis? Dan kita bakal cari tahu apa aja kerusakan dari sepatu ini setelah dibawa ke Gunung Tanggamus tersebut. Oke, kesan gua kepada sepatu ini, pertama, kesan gua kirain berat, ternyata sepatu ini enteng. Yang kedua, nyaman banget dipakai. Yang ketiga, gua kira outsole-nya ini nggak licin, ternyata memang nggak licin. Memang ini memberikan keset banget, gitulah pokoknya. Oke, kita coba langsung. Kita keluarin dulu ini. Kita bakal lihat. Ini gue kasih koran biar nggak bau. Memang gitu faktanya sih. Kata orang-orang kasih koran biar nggak bau. Ternyata gue buktiin sendiri bener. Oke, lanjut. Tes. Dan kita lihat dari upper belah kanan dulu ya. Ada tulisan waterproof. Bener ini waterproof. Sepatu ini benar-benar waterproof, asal jangan airnya tuh dari atas ya, dari samping kanan kiri. Sepatu ini waterproof, nggak bohong, sumpah. Udah itu, ini adalah bukan tulisan, tanda tangan teman gua yang namanya Gilang. Dan kenapa bisa sampai gua kasih tanda tangan dia? Oke, tonton aja videonya di Gunung Tanggamus kemarin. Dan kita cari uppernya ini dari Sweat ya. Ini kerusakan pertama, uppernya. Semua sepatu rentan di sini memang kerusakannya. Ini sepatunya agak-agak keriput atau kusut, nggak tahu itu bahasanya apa. Yang penting ini memang tempat lekukan ya, pasti di situ semua sepatu rusak. Maksudnya sepatu ya rusak, keriputnya di situ. Ini juga pasti karena salah satu bagian sensitif sepatu ya, tekukan itu ya. Lanjut lagi kita ke bagian atasnya, dan belum ditemukan apa kerusakan setelah kemarin gua pakai ini sepatu ke Gunung Tanggamus. Lanjut lagi ke mana nih, belakang dulu. Oke, di mana nih ya, di sini nih. Iya, ini maksud gua.
Ini agak robek ternyata, entah kenapa, mungkin waktu itu kena ranting atau batu atau kayu, nggak ngerti gua. Ya namanya juga di hutan, banyak yang kita lewatin dan gak gua peduliin karena gua cuma mentingin fisik gua yang lemah kemarin itu. Oke, kita lanjut ke outsole. Di outsole ini namanya semua sepatu setelah dipakai pasti ada kerusakannya, karena kita lihat treknya itu kemarin, pertama trek beton dan kedua langsung ke tanah hutan licin bebatuan gitu, dan pasti semua sepatu pasti ada kerusakannya, termasuk sepatu Edger ini. Yo bro, yo. Dan kita masih cari di mana kerusakan dari si outsole ini. Outsole ini ternyata nyaman banget dipakai ya. Bagian atas ini memberikan kaki kita kenyamanan, nggak sakit waktu turun. Biasanya kan ada sepatu tuh yang waktu turun kita sakit jari-jarinya, dan sepatu ini enggak sama sekali. Gua sangat-sangat rekomendain buat kamu orang. Sorry. Nah ini dia kerusakannya. Sepatu ini kecil-kecil gitu doang, nggak gede-gede amat. Lanjut ke bagian heel. Di bagian heel ini nggak ada kerusakan. Kita putar lagi, cari sini sana, dan gue nemuin kerusakan di bagian ini, kecil ini, lecet doang. Dan lanjut ke bagian depannya, bagian tuh udah nggak ada kerusakan ini mah. Lanjut lah. Oh iya, ini kita lewatin tadi, ini lecet. Mungkin waktu itu lecetnya ini karena gua naik di atas batu dan kegesek, atau enggak waktu itu gua turun, ini gua sempet jatuh ya, sempet kepleset. Mungkin lecetnya si tulisan Edger ini dari situ. Dan kita lihat lagi ke lemnya, ternyata lemnya cukup mantap untuk menghadapi trek-trek kayak gitu. Ini lemnya aman semua, dan ngangkat dikit sih sebenarnya, ngangkat dikit itu, tapi nggak apa, mungkin memang dibikin kayak gitu dari pabriknya ya, si lemnya biar kesannya fleksibel gitu kali, tapi tetap aman, tetap nyaman dipakai. Oke. Dan ke bagian depan lagi, di bagian lem-lem depan nggak ada kerusakan sama sekali dari sepatu ini. Sepatu ini nggak ada kerusakan, di sini nggak ada. Oke, kita lanjut lagi ke bagian outsole-nya. Insole. Insole di sini cuman tulisan ini aja yang rusak. Nah, yang dibilang Ortholite itu dibalikin nanti ya, kita jelasin. Di samping kanan kiri ini dikasih sayap, buat apa ya, buat kenyamanan pastinya lah. Nah ini nih yang hitam ini namanya Ortholite-nya. Jadi ini, dan ini yang hijaunya biasa lah, insole biasa. Ini kenapa dibilang Ortholite ya, karena mungkin bahannya kayak matras gitu, jadi cepet kering. Oke, kita lanjut ke sepatu yang belah kanan, tadi kan belah kiri, sekarang ke belah kebalik ya, sekarang yang belah kiri. Oke, apa aja sih kerusakannya? Yang pertama, kita cari di bagian upper dulu ya, kayak biasa. Uppernya dulu, uppernya ini banyak sweat dan waterproof. Ini dia nih, pasti lengkukan ini pasti ada di setiap sepatu yang kita pakai, apalagi di ini dibuat buat ke gunung. Aduh, pilek gua. Dibuat untuk sepatu ke gunung, jadi sepatu ini banyak kerusakannya, walaupun beri langsung dipakai ke gunung ya. Lengkukan ini pasti ada di bagian upper bawah, dan item ini terbuat dari karet ya. Dan ini dia
Tuh lengkukan lagi, pasti di sini lengkukannya ada. Nggak mungkin enggak, namanya sepatu. Karena ini bagian sensitif sepatu menurut gue ya. Apanya? Coba kita kembangin lagi. Nggak mungkin kembali ya. Ya kayak gitulah pokoknya namanya sepatu. Oke, kita cari di bagian-bagian lain apa aja kerusakannya. Kelihatan nggak dari sini? Iya, kita lanjut ke bagian lem dulu mungkin ya, atau nggak usah nanti dulu ke bagian atas dulu. Atas nggak ada. Nah ini kita temuin patah. Jadi kenapa, mana tadi belum, kenapa ini bisa patah? Ya karena mungkin waktu gue kepleset itu, gue juga nggak tahu tiba-tiba kok patah gitu. Pokoknya gitulah ya, mungkin karena kepleset atau enggak kemarin nabrak batu enggak ya, enggak, intinya itu patah, nggak tahu kenapa. Lanjut ya, cari lagi apa aja sih kerusakannya. Dan di bagian heelnya nggak ada kerusakan. Oke. Di bagian sini nggak ada, dan tulisan Edgerty nggak ada juga, masih aman, masih bagus, warnanya masih bagus. Kita lanjut aja ke bagian lem ya. Di bagian lem sama kayak yang belah kanan tadi, sepatu ini nih agak ngangkat dikit di bagian heel lemnya, tapi mungkin itu bawaan dari pabrik ya, menurut gua nggak tahu gimana. Ini agak kurang rapi dari pabriknya secara bentuk ya, tapi ya nggak mengurangi kenyamanan, itu tetap aman dipakai. Dan mana lagi kita kebaliknya, tetap di bagian lem sama tadi itu kayak gitu, itu ngangkat dikit itu. Apalagi ya, dan kita putar lagi ya, coba putar sana putar sini, tetap di bagian lem, bagian heel aman terkendali walaupun agak ngangkat dikit dan kurang rapi. Oke, lanjut ke belum, tetap lemnya kan depan belum. Dan bagian toe itu artinya jari-jari ya, tulas itu. Oke lah, kita ke outsole ya. Di outsole ini, outsole-nya gue kira licin, ternyata enggak licin. Itu nah ini nih kerusakannya. Ya itu mungkin ya gesekan mentah, namanya juga dipakai ya, apalagi dibawa ke gunung hujan tropis ya hutannya. Dan cari lagi di bagian depannya, ternyata ya ini mungkin lecet dikit doang, kena gesekan batu. Namanya kita capek jalannya jadi ngasal, mungkin nggak ngangkat jalannya, jadi jalannya itu ngegesek gitu kali. Lanjut ke mana lagi nih? Udah ya, bagian toe lagi nggak ada kerusakan di sepatu sisi kiri ini. Udah, lanjut ke insole aja. Untuk insole yang belah kiri ini sama aja kerusakannya, yaitu cuma ini nih tulisan dari si Edger, logo Edgernya rusak, ortolite-nya rusak ya maklum itu. Dan yang hitam-hitam ini dikasih sayap ini gak ada kerusakan, dan ini empuk banget ya, makanya nyaman dipakai untuk trekking hike. Oke, kalau gitu kita lanjut kemana ini? Oke, ke sini aja. Ya ini ukuran sepatu gua nomor 7, dan sepatu ini ternyata dibuat di Cina. Gua kira di Bandung, tapi PT-nya si Edger Indo MP di Bandung, Indonesia. Itu aja sih, dibuat di Cina ternyata. Oke, cukup sekian review sepatu Edger Cayman ini. Semoga yang mau beli dan yang nonton video ini tercerahkan gimana kepuasan dari sepatu ini, dan sampai jumpa di video lain. Dah.